Menteri Nogosariri Riwuli Waliwo Jenakatul Dulana wana wandelok mantenten Tenano besok bersidir di opo tembako enak bako sedeng kok engko anak kodok. Kerajaan Mataram Islam berbeda dengan Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri jauh berabad-abad setelah Kerajaan Hindu runtuh, dan Kerajaan Mataram Islam berdiri di tanah Jawa pada abad ke-16. Kerajaan ini bermula dari suatu kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang yang ada di bumi Mentaok, yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan oleh Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir sebagai hadiah atas jasanya menaklukkan Arya Penangsang dari Jipang. Untuk video penaklukan Arya Penangsang bisa Anda saksikan di video saya sebelumnya dengan judul Kisah Kiai Setan Kober, Kegagahan Lelaki Jawa. Ki Ageng Pemanahan sebagai bupati di Mataram, dia memiliki seorang anak yang bernama Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo sendiri adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, serta dia dijadikan saudara dengan putra mahkota Pajang, yakni Pangeran Benowo. Pada tahun 1575 Masehi, Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia. Oleh Raja Pajang, selanjutnya Danang Sutawijoyo ini diangkat sebagai Bupati Mataram menggantikan ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Mataram semakin berkembang pesat. Ya pemirsa, video kali ini berkaitan erat dengan video saya sebelumnya yang menceritakan tentang perjuangan seorang wanita bernama Utari, sang cucu Panembahan Senopati, dalam upayanya bergabung bersama Mataram dalam misinya melawan VOC di Batavia. Atas tertembaknya sang ibunda ini, Nyi Utari semakin dendam pada VOC. Pada tanggal 20 September tahun 1629, Nyi Utari berhasil menyamar sebagai penyanyi kafe Batavia. Di sana dia bergabung lagi dengan pasukan gerilya Pangeran Jayakarta dan komunitas pasukan Mataram yang mengemban tugas telik sandi dari Sultan Agung Raja Mataram saat itu untuk menghancurkan VOC di Batavia. Perjuangan inilah yang diteruskan oleh putri dari Bagus Wonoboyo yang bernama Utari Sandi Jayaningsih. Cukup panjang memang latar belakang keluarga putri cantik ini. Akan tetapi sejarah tersebut menambah daya pikat kisah heroiknya sebagai salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan J.P. Chun, sang gubernur jenderal VOC yang tersohor itu. Dalam video kali ini kita akan berbagi sedikit kisah sejarah perjuangan Sultan Agung Mataram dalam misinya merebut Batavia dari tangan VOC. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mengalami zaman kejayaan. Hasil pertaniannya terutama beras melimpah sehingga menjadi hasil ekspor terbesar bagi Mataram. Ibu kota kerajaan semula di Karta, kemudian dipindahkan ke Pleret. Sekedar untuk menggambarkan bagaimana keadaan penduduk Karta kala itu, dikatakan bahwa makanan yang dibutuhkan rakyat adalah 4.000 ekor binatang sembelihan setiap hari. Dan kalau kentongan di pojok-pojok kota dipukul, maka dalam tempo setengah hari saja berkumpul 200.000 orang yang siap dengan senjata di tangan.
Sultan Agung bercita-cita untuk menyatukan Pulau Jawa dalam pemerintahannya dan mengusir Belanda. Untuk itu, beliau menyiapkan tentara yang kuat dengan penasehat yang cakap, yaitu Khalifah Imam dan Kiai Surodono. Dalam waktu yang relatif singkat, direbutnya Wirosobo, Lasem, Pasuruan, Pajang, dan Tuban. Demikian juga Madura, Surabaya, dan Blambangan. Bahkan kerajaan-kerajaan di Jawa Barat pun, yaitu Cirebon dan Priangan, mengakui kekuasaan Mataram, sehingga otomatis hampir seluruh Jawa kecuali Batavia dan Banten berada di bawah kekuasaan Mataram. Usaha penaklukan Banten sudah sering dilakukan oleh Mataram. Misalnya pada tahun 1596, Mataram pernah mengirimkan 15.000 tentaranya ke Banten dengan menyerangnya dari laut, tapi tidak berhasil. Demikian juga pada tahun 1626 Masehi, dengan bantuan dari Palembang, Mataram mengulangi lagi usahanya tersebut. Namun lagi-lagi masih belum menuai hasil. Dorongan ingin menguasai seluruh Jawa inilah yang merisaukan Kesultanan Banten, sehingga hubungan antara Banten dengan Mataram kelihatan selalu tegang. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mengapa Banten membiarkan orang-orang Belanda tetap diam di Jayakarta. Padahal pada permulaannya banyak pembesar Banten yang mengusulkan supaya kompeni Belanda itu diusir sebelum mereka kuat. Mangkubumi Arya Rana Manggala berpikir bahwa tempat kedudukan orang Belanda itu dapat dijadikan penghalang atau benteng pemisah antara Mataram dan Banten. Di pihak lain, musuh terbesar Mataram adalah kompeni Belanda. Tapi rasanya Sultan Agung belum cukup kuat untuk menyerang Batavia. Tapi apabila Banten sudah berada di bawah kekuasaan Mataram, barulah saat penyerbuan ke Batavia ini akan dimulai. Hal demikian sukar sekali terwujud karena jalan ke Banten terhalang oleh kekuasaan Belanda di Batavia. Oleh karenanya, diajukan usul kepada kompeni bahwa apabila kompeni bersedia membantu penyerbuan Mataram ke Banten, maka kompeni akan dibolehkan membeli beras dari Mataram sebanyak-banyaknya. Usul itu ditolak oleh kompeni karena sudah mengetahui maksud yang tersembunyi dalam tawaran perjanjian tersebut. Pada waktu itu, Jan Pieterszoon Koen diberhentikan sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1623. Akan tetapi pada tahun 1627 dia diangkat kembali setelah didengar berita bahwa Mataram akan menyerbu Batavia. Baru setelah Surabaya dapat dikuasai Mataram pada tahun 1625, Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia. Untuk perbekalan bagi pasukannya disiapkan di tempat-tempat yang dilalui seperti di Jepara, Tegal, Kendal, Pekalongan, Ciasem, Cirebon, dan Karawang yang direbutnya dari Banten. Karawang terkenal penghasil beras yang besar bagi Banten. Karawang resmi berdiri sebagai daerah otonomi kekuasaan Mataram yang diembankan kepada Raden Wira Perbangsa pada tahun 1632 sesudah Raden Arya Wirasaba yang dianggap gagal mengemban tugas oleh Sultan Agung. Sebagai upaya usaha Mataram untuk membebaskan Batavia dari pengaruh VOC, Karawang dahulu topografisnya adalah daerah yang berawa-rawa. Maka orang dahulu menyebutnya Kerawaan hingga akhirnya menjadi Karawang. Karawang diubah menjadi pesawahan sebagai bekal kekuatan logistik untuk mempersiapkan kembali penyerbuan pasukan Mataram ke Batavia. ...26 Agustus
tahun 1628 berangkatlah pasukan Mataram untuk menyerang Batavia. Pasukan ini dibagi dalam 3 kelompok. Pasukan pertama dipimpin oleh Baurekso dari Kendal dengan kekuatan 80.000 prajurit yang terbagi dalam 59 kapal yang akan menyerang Batavia pertama kali dari laut. Tugas utamanya adalah melakukan penyerangan ke benteng Hollandia yang berada di sebelah tenggara kota Batavia. Sebagai penunjang untuk melakukan penyerbuan ini, Tumenggung melengkapi armadanya dengan mengangkut bahan makanan seperti 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, puluhan ribu buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Pasukan kedua dipimpin oleh Tumenggung Suro Agul-Agul, Dipati Mandurejo, Dipati Upasonto, Dipati Tohpati, dan Tumenggung Anggoboyo. Pasukan ini lebih banyak dari pasukan pertama dan akan berperang apabila Baurekso terdesak. Sedangkan pasukan ketiga dipimpin oleh Adipati Juminah dan Pangeran Singaranu. Pasukan ketiga ini jumlahnya sama dengan pasukan kedua. Mereka akan menyerang apabila diperlukan. Mendengar adanya pemberangkatan pasukan Mataram secara besar-besaran itu, Sultan Banten merasa cemas. Diperintahkannya supaya memperkuat pasukan penyanggah di Tangerang. Dikhawatirkan kalau pasukan Mataram ini kemudian akan menyerang ke Banten. Pasukan Mataram yang dikerahkan untuk menyerbu Batavia ini adalah pasukan terbesar dalam sejarah Jawa, karena pasukan ini adalah gabungan dari prajurit-prajurit Surabaya, Demak, Pasuruan, Ponorogo, Madura, Priangan, dan daerah-daerah taklukan Mataram lainnya. Sore hari 26 Agustus 1628 datanglah 59 kapal Mataram di pelabuhan Batavia dengan menyamar sebagai kapal dagang dengan membawa 80.000 prajurit yang dipimpin oleh Baurekso. Maka terjadilah perang besar yang banyak memakan korban di kedua belah pihak. Pasukan Mataram tidak dapat menembus benteng pertahanan Belanda karena memang Belanda telah menyiapkan meriam-meriam besar untuk menghadapi pasukan Mataram. Pertempuran ini berlangsung sampai berminggu-minggu, sehingga Mataram harus mengakui kekuatan senjata yang dimiliki oleh VOC. Pengepungan pasukan Mataram dibuat tidak berdaya lagi. Bahkan akhirnya Tumenggung Baurekso sendiri gugur dalam pertempuran 21 Oktober 1628. Melihat keadaan pasukan Baurekso itu, maka datanglah pasukan kedua bergabung untuk menyerang Batavia dari segala arah. Hampir saja Batavia dapat direbutnya. Tembok-tembok kota diruntuhkan dan benteng-benteng kecil di sekitar kota dapat direbut, sehingga serdadu kompeni Belanda hanya dapat bertahan di dalam benteng induk di tepi Sungai Ciliwung. Untuk memaksa pasukan Belanda keluar dari bentengnya, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan untuk membendung Sungai Ciliwung dan mengalihkan alirannya, sehingga di perbentengan akan mengalami kesulitan air. Dan memang hal itu terjadi. Penyakit kolera berjangkit dalam benteng. Bahkan akhirnya Gubernur Jenderal Jan Pieter Soentjoen mati. Dalam situasi yang sangat menentukan itu, ternyata pertempuran yang berjalan hampir 5 bulan tersebut banyak menghabiskan tenaga, dana, kecerdikan, dan keberanian, juga persediaan makanan. Persediaan makanan pasukan Mataram sudah semakin menipis, sedangkan orang-orang Banten tidak ada yang mau membantunya. Hal ini dapat dipahami karena memang antara Banten dan Mataram sedang ada dalam situasi permusuhan dan saling curiga.
sehingga banyak prajurit Mataram yang meninggal karena kelaparan atau terkena penyakit. Melihat keadaan yang menyedihkan ini, maka pada tanggal 3 Desember 1628, Tumenggung Suro Agul-Agul memerintahkan pasukannya kembali pulang ke Mataram. Tetapi baru saja orang Belanda mengira bahwa pertempuran sudah selesai, datanglah pasukan Mataram yang lebih besar. Pasukan ketiga dipimpin oleh Pangeran Juminah, Pangeran Singaranu, Dipati Puger, dan Dipati Purbaya. Dikepungnya kembali benteng Belanda itu. Karena banyaknya pasukan Mataram ini, maka orang Belanda tidak ada yang berani menyerang keluar dari perbentengan. Pengepungan ini berjalan berbulan-bulan, tapi karena kelaparan, penyakit, dan banyaknya prajurit Mataram yang meninggalkan barisan, maka makin lemahlah pasukan penyerang. Pengepungan ini pun mengalami kegagalan yang tragis. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1629, pasukan Mataram menghentikan pengepungannya dan mereka kembali ke Mataram dengan meninggalkan prajurit-prajuritnya yang mati dan sakit di perjalanan. Sultan Agung sangat marah mendengar kekalahannya itu. Direncanakannya lagi penyerangan ke Batavia yang akan dipimpinnya sendiri. Untuk supaya kejadian kekalahan itu jangan sampai terulang kembali, maka harus dibuat lumbung-lumbung padi di beberapa tempat di dekat Batavia, dan tugas ini diserahkan kepada Karawang. Namun maksud besar Sultan Agung ini tidak terlaksana karena Belanda telah mendengar rencana itu, dan lumbung-lumbung yang sudah dibuat dibakar oleh Belanda. Sampai meninggalnya Sultan Agung, rencana penyerbuan selanjutnya ke Batavia tidak pernah terwujudkan. Sampai pada akhirnya Jawa, Sumatera, seluruh Nusantara terjajah oleh VOC Belanda. Demikianlah sedikit cerita sejarah tentang perjuangan Sultan Agung Mataram dalam upayanya merebut Batavia dari tangan VOC. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, maupun perbedaan versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.